Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Shalom. Puji Tuhan saudara, kembali kita boleh berjumpa walaupun hanya secara online. Saya tetap percaya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa waktu berjalan begitu cepat sekali dan dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, berarti kita sudah menghabiskan 6 bulan dalam tahun ini. Dan 6 bulan lagi kita akan masuki tahun yang baru. Saudara, dengan bergantinya tahun yang baru, berarti kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan Alkitab mencatat, in the last days perilous time shall come. Pada hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin berat, tantangan semakin banyak saudara. Kita melihat adanya pandemi COVID ini, berapa banyak juga anak-anak Tuhan saudara merasa bosan karena harus stay at home, work from home. Kemudian karena jenuh saudara, maka mulai bosan, lalu mengeluh, dan tidak lagi mengucap syukur. Dan akhirnya kita melihat berapa banyak orang yang kemudian lemah saudara. Imannya sudah semakin merosot. Tapi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya memberikan kekuatan kepada kita semua. Kalau minggu yang lalu temanya adalah be still, jadilah tenang. Dan kali ini temanya adalah be strong, jadilah kuat. Nah, saudara, mari kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi saya tidak membaca semuanya, kita akan baca nanti satu persatu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Be strong in grace. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberikan kekuatan, terutama kepada murid didiknya, yaitu Timotius. Dan kita semua, saudara, adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua berharga, kami mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Itu sebabnya kita semua anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini juga buat kita semua. Saudara, dikatakan bahwa jadilah kuat di dalam kasih karunia. Kita kuat bukan karena kita minum obat, bukan karena minum vitamin atau minum ginseng, bukan. Tapi kita kuat karena kasih karunia Yesus Kristus buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita tetap kuat di dalam Dia. Nah, Rasul Paulus memberikan 3 ilustrasi untuk menggambarkan, saudara, bagaimana kita bisa kuat. Yang pertama adalah prajurit, saudara. Ya, dikatakan, saudara, di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah prajurit Tuhan Yesus. Ya. Prajurit itu, saudara, bukan sekedar prajurit biasa, tetapi prajurit yang berkemenangan. Prajurit yang sedang berjuang, saudara. Nah, ini prajurit Kristus. Saudara ingat ketika Musa mengirim 12 pengintai di Kanaan. Yang 10 orang itu adalah mayoritas. Mereka kembali dan berkata kepada Musa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang Kanaan. Mereka punya benteng yang kuat dan tinggi. Orang Enak itu besar seperti raksasa. Kita ini seperti belalang. Saudara, ini prajurit cap apa? Sifat seorang prajurit itu yang pertama, tidak punya pikiran kalah. Adakah seorang prajurit
yang maju berperang lalu berkata begini, ya kalau aku kena tembak ya sudahlah. Saudara, tidak. Seorang prajurit itu cita-citanya cuma satu. Dia pulang dari medan perang dengan kemenangan. Saudara, yang pertama sifat yang menonjol dari seorang prajurit itu tidak punya pikiran kalah. Saudara. Kita ditentukan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, we are more than conqueror. Jangan punya pikiran kalah, saudara. Seperti 12 pengintai yang 10 berkata, jangan maju, kita tidak bisa menang. Tetapi 2 orang, yaitu minoritas, Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kami akan terus maju, kita pasti menang. Karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kita, yang menyertai kita, pasti menang. Nah, ini baru prajurit yang sejati, saudara. Jangan punya pikiran kalah. Kalau saat ini saudara menghadapi adanya pandemi COVID, saudara, kemudian saudara bosan, waduh gimana pendapatanku menurun, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Jangan pernah punya pikiran kalah. Kita harus berpikir bahwa kalau kita disertai Tuhan, kita tidak mungkin kalah, saudara. Sebesar apapun lawan kita, seperti Goliat, saudara. Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan lembing, pedang, dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan serwa sekalian alam. Dia yakin bisa menang. Itu sebabnya dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, Rasul Paulus berkata, seorang prajurit itu tidak pernah punya pikiran kalah. Yang kedua, sifat dari prajurit itu, saudara, harus berusaha untuk berkenan kepada komandannya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus sebagai komandan kita. Mari kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang dengan kita, pasti Dia menyertai kita. Kalau kita disertai Tuhan, siapa yang bisa melawan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak tantangan, ya, kesulitan dan penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara, mari kita tetap maju. Walaupun banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Saudara, saya ingat ada seorang prajurit Kristus. Luar biasa, namanya John Wesley, penginjil terkenal. Hidupnya itu sederhana, saudara. Dikatakan dalam sebulan itu cuma menghabiskan 30 pound sterling. Hidup seperti rakyat jelata, begitu sederhana. Tuhan kita Yesus Kristus juga memberi teladan kepada kita supaya hidup kita sederhana. Yesus datang ke dunia ini, saudara. Ya, lahir di kandang binatang, di palungan, saudara. Lalu ketika orang bertanya kepada dia, di mana alamatnya? Dia berkata, serigala mempunyai liang, burung punyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia kemana-mana pinjam, saudara. Dia pinjam keledai, dia pinjam perahu, bahkan kuburan dia pinjam kepada Yusuf Arimatea. Hidupnya begitu sederhana. Rasul Paulus juga hidupnya sederhana. Adakah prajurit yang maju berperang dengan bayar sendiri, saudara? Dengan biaya sendiri? Tidak ada. Tapi Rasul Paulus, saudara, seorang prajurit. Tapi dia tidak memusingkan dengan apa di dalam kehidupannya. Saudara, mari kita belajar supaya kita menjadi prajurit yang tidak pernah punya pikiran kalah. Saya ingat, saudara, Alexander the Great itu luar biasa. Ketika dia memimpin anak buahnya, saudara, ketika sampai di pantai, dia berkata kepada bawahannya, bakar semua kapal. Anak buahnya berkata, loh Pak, kok dibakar? Bagaimana nanti kita pulangnya? Tetap Alexander the Great berkata, bakar semua kapal. Apa yang diinginkan oleh Alexander the Great? Supaya bawahannya itu tidak punya pikiran kalah. Dia harus maju atau mati, saudara. Alexander the Great punya semboyan, vini vidi vici. Artinya aku datang, aku melihat, aku menang.
Jadi pasti menang. Itu sebabnya dia suruh bakar kapalnya, saudara, supaya anak buahnya itu maju dengan tidak berpikir untuk kalah. Dan kita melihat rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Karena mereka tidak punya pikiran kalah, mereka maju, akhirnya menang. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Sekali lagi, seorang prajurit itu sifatnya tidak punya pikiran kalah. Dan kita harus berusaha untuk menyenangkan hati komandan kita, Yesus Kristus. Ilustrasi yang kedua, saudara, yaitu olahragawan. Ya, kita membaca di dalam ayat yang kelima. Fatsal 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saudara, ini juga bukan olahragawan biasa, tapi olahragawan yang berprestasi, yang mau menjadi juara, saudara, mendapat medali emas. Saudara tahu, pelari sprint 100 meter, itu cuma 10 detik, saudara. Tetapi latihannya bertahun-tahun. Atlet angkat besi itu, saudara, cuma 5-10 detik. Tapi latihannya bertahun-tahun. Saudara, sifat yang menonjol dari seorang olahragawan sejati, yang pertama adalah disiplin, saudara. Disiplin. Disiplin dalam segala hal. Ketika latihan, harus sungguh-sungguh. Ketika bertanding, saudara, dengan disiplin tinggi, dengan disiplin yang ketat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga ketika kita latihan angkat salib, saudara. Jangan mengeluh, saudara. Waduh, salibku berat. Kemudian dipotong-potong kecil, jangan, saudara. Tapi salib itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada seorang atlet Jerman, namanya Kristin Otto, pemenang medali emas 6 medali emas di renang Olimpiade, saudara. Saudara tahu latihannya Kristin Otto. Dia dikirim oleh negaranya ke Amerika Selatan yang udaranya tipis, saudara. Ya, di daerah pegunungan, udaranya tipis, saudara. Untuk nafas saja sulit, saudara. Nah, ketika bertanding itu, saudara, ya, dia sudah latihan begitu ketat. Dia berenang melesat. Dan semua lawannya ketinggalan di belakang. Dia mendapatkan 6 medali emas Olimpiade. Luar biasa. Saudara tahu juga Rudi Hartono. Sejak muda dilatih oleh ayahnya. Kalau anak-anak yang lain keluar mainan, saudara, Rudi Hartono dilatih dengan ketat. Disiplin. Harus disiplin. Dan akhirnya minggu yang lalu saya cerita bagaimana Rudi Hartono itu menjadi juara All England 8 kali, saudara. 7 kali berturut-turut. Nah, hasilnya pasti luar biasa. Saudara, kita juga sebagai olahragawan Kristen, kita harus disiplin. Disiplin dalam apa? Saat teduh. Disiplin dalam berdoa, baca Alkitab, saudara. Disiplin dalam pelayanan, dalam ibadah. Kita harus disiplin. Yang kedua, sifat dari seorang olahragawan sejati adalah sportif. Di dalam ayat tadi dikatakan, dia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita sebagai olahragawan Kristen, saudara, kita juga harus menurut peraturan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang olahragawan yang sejati itu menang berdasarkan prestasi, bukan karena kelicikan, saudara. Ada seorang atlet lari sprint dari Kanada, namanya Ben Johnson, saudara. Di dalam Olimpiade, dia juara pertama. Tetapi setelah dicek, saudara, ternyata dia doping, saudara. Dia minum anabolik steroid, saudara. Nah, ini seorang atlet tapi tidak sportif, saudara. Kemudian gelarnya dicopot, diberikan kepada yang kedua, yaitu anak Tuhan namanya Carl Lewis. Saudara, seorang olahragawan Kristen harus bertanding menurut peraturan olahraga. Tidak boleh licik,
tidak boleh curang seperti Ben Johnson yang akhirnya didiskualifikasi. Saudara, kita sebagai olahragawan Kristen, mari kita berlatih dengan disiplin yang ketat, kemudian dengan sportif, saudara. Kita kalau menang itu karena kita berprestasi, karena memang sejati menang. Tapi jangan kita menang karena curang, karena licik. Itu yang kedua. Kita melihat ilustrasi yang ketiga. Rasul Paulus memberikan ilustrasi tentang petani, saudara. Dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi sifat dari petani itu sabar, saudara. Ketika dia menanam benih, saudara, dia menanam dengan sungguh-sungguh. Walaupun kena sinar terik matahari, dia tidak peduli. Karena dia memiliki harapan. Satu kali nanti aku pasti menuai. Itu sebabnya dia sabar. Dan yang kedua, saudara, sifatnya tekun. Saudara, sebagai petani ketika menanam, tidak bisa maksa hukum alam, saudara. Kemudian padi itu besar sedikit, dicabut, dipindah, saudara. Mati, saudara. Kita juga sebagai petani rohani Kristen, saudara, kita harus sabar. Kita tidak bisa melawan hukum ilahi. Kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, saudara, jangan maksa Tuhan, saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi petani yang sungguh-sungguh, bukan maksa, ya, tanamannya diodot-odot. Saudara ngerti diodot-odot? Itu bahasa Perancis, saudara. Ditarik-tarik. Jangan. Di dalam keluarga juga begitu. Jangan kita kemudian, saudara, ketika ada konflik, ya, kemudian kita marah. Lawan kita disiram dengan teh. Jangan. Seperti petani, disiram dengan air, dengan penuh kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menjadi petani yang sungguh-sungguh dalam kerohanian itu punya sifat sabar dan tekun, saudara. Dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 dikatakan, saudara, never flag in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12 dalam Roma 12 dikatakan, rejoice in your hope, be patient in tribulation, and be constant in your prayer. Rejoice in your hope. Artinya bersuka cita dalam pengharapanmu. Be patient in tribulation. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, kita harus be constant in prayer. Yaitu tetap berdoa. Nah, dikatakan, saudara, sebagai petani yang sabar dan tekun. Kita melihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 mulai dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada dua kali kata musim, saudara. Yang pertama musim gugur, yang kedua musim semi, saudara. Kita harus susah dulu, nanti kita mengalami sukacita. Ada pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, dan bersenang-senang kemudian. Kita mengalami, saudara, sesuatu yang tidak baik dulu, tapi percayalah pada akhirnya kita akan mengalami, saudara, sukacita yang besar. Roma 8 ayat 18, Rasul Paulus berkata, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Dia berkata, aku yakin bahwa penderitaan yang aku alami saat ini tidaklah sepadan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku kelak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-8 berkata, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Saudara, kita harus teguh, sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang sabar, tekun. Ayub walaupun menderita, saudara. Anaknya 10 mati semuanya, saudara. Hartanya dijarah oleh orang jahat. Dan saudara, di sekujur tubuhnya penuh borok. Tapi Ayub itu tidak pernah berkeluh kesah dan menyalahkan Tuhan. Saudara, kita harus belajar tekun dan sabar seperti Ayub. Walaupun menderita, dia tetap tenang. Yusuf itu sabar dan tekun. Walaupun dia menderita, saudara, tapi visi yang diberikan oleh Tuhan dia percaya. Walaupun menderita, saudara. Akhirnya kita tahu Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, kita harus punya tetap semangat, ya. Ilustrasi tadi supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Seperti juga, saudara, ketika olahragawan Kristen itu kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ada seorang atlet Amerika Serikat namanya Flojo. Flojo itu singkatan dari Florence Griffith Joyner. Setiap dia bertanding, berlomba, waktu dia lari 100 meter, 200 meter, saudara, dia tetap tersenyum terus, saudara. Akhirnya dia menjadi juara, dapat medali emas. Ketika wartawan bertanya kepada dia, kok kamu lari sambil tersenyum? Dia berkata, saya orang Kristen. Saya yakin Tuhan Yesus pasti menolong saya. Itu sebabnya saya percaya saya menang. Jadi saya tersenyum. Kita juga harus, saudara, tetap tersenyum. Jangan bermuka lonjong. Kalau tidak, siapa yang mau ikut Tuhan? Kita menjadi saksi Tuhan, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan kita memiliki banyak saksi seperti awan. Begitu banyak saksi yang melihat orang Kristen bertanding, saudara. Itu sebabnya mata kita harus tertuju kepada Dia, Yesus Kristus yang memimpin kita. Saudara, sebelum kita akhiri, kita harus melihat bagaimana ilustrasi ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, dikatakan orang yang menabur dengan cucuran air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Kita baca dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, hari ini kita belajar supaya kita kuat dalam kasih karunia Tuhan. Be strong, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki sifat-sifat prajurit yang tidak pernah punya pikiran kalah. Prajurit yang berusaha untuk menyenangkan hati komandannya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus sebagai komandan dalam kehidupan kita. Kita harus sebagai olahragawan yang sejati, yang menang, yang memiliki mendapat medali emas. Kita harus jadi orang yang disiplin dan sportif, dan juga sebagai petani, saudara, yang memiliki sifat yang sabar dan tekun. Puji Tuhan, saya tetap percaya di tengah-tengah kesulitan yang semakin banyak ini, kita tetap bisa diberkati oleh Tuhan kalau iman kita kuat, tidak tergeser oleh apapun, karena kita percaya Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu, mereka yang sedang beribadah di rumah-rumah mereka, mereka yang mengalami kebosanan, jenuh, beri kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami tetap percaya rancangan Tuhan itu luar biasa. Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong supaya COVID-19 ini segera Tuhan lalukan dari kota Surabaya, dari Jawa Timur, dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi.
Tapi kami tetap percaya Engkau yang mengendalikan dunia ini, Engkau yang mengatur semuanya. Kami tetap percaya rancangan-Mu bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami semua masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan harapan. Bapak, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai semua jajarannya diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dan para dokter yang sedang merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini, Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan pada mereka, juga para medis, juru rawat, tetap sukacita, dan seluruh keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun mereka mendengar firman Tuhan ini. Kuatkan mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah, mari Tuhan berkati kami dengan berkat-berkat ilahi. Sekarang anak-anak-Mu yang ada di rumah mengangkat kedua tangan mereka. Mereka punya iman bahwa Yesus Kristus pasti menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik di tengah-tengah kesulitan yang begitu banyak, adanya pandemi COVID-19 ini, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terus mengiring Engkau dengan setia. Pasti kami mengalami Tuhan berkat, kemenangan, kekuatan, kebahagiaan, dan mujizat perkara besar terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turunkan berkat-Mu buat kami semua. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, tetap semangat saudara. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.